warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai etika auditor yang pada kali ini ingin memenuhi tugas dari mata kuliah etika bisnis yang diampu oleh Bapak Muhammad Yasin SEMSA. Sebelumnya, perkenalkan dulu nih anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Ahmad Zainal Abidin sebagai pemateri kedua, Ahmad Saruji sebagai moderator, Muhammad Jamaluddin sebagai pemateri ketiga, dan Rafael Julius Siaan sebagai pemateri pertama. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu nih mind map yang akan kami bawa dalam presentasi kali ini. Kita akan membahas mengenai etika auditor dan bagaimana sub pembahasan dari etika auditor sendiri. Nantinya yang dibahas ada audit internal, audit eksternal, dan kasus pelanggaran. Dan masing-masing sub pembahasan tersebut akan dibahas mengenai pengertian dan tugasnya hingga prinsip-prinsip kode etik. Baik, sebelumnya harus kita ketahui bersama bahwa etika sangat berperan penting dalam profesi auditor. Etika seorang auditor akan mempengaruhi standar kualitas audit, yang hal ini dikarenakan seorang audit memiliki tanggung jawab dan pengabdian yang besar terhadap masyarakat. Audit sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu audit internal dan audit eksternal. Nah, daripada penasaran, baik langsung saja kita ke pemateri pertama mengenai standar kode etik dari audit internal. Silakan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang materi etika auditor internal. Pada IPPF atau di International Professional Practice Framework tahun 2009, audit internal adalah kegiatan pemastian dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, yaitu dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi dari suatu organisasi. Dalam tugasnya, audit internal itu membantu organisasi atau suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematik dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, pengendalian dan tata kelola. Nah, jadi di sini saya akan membahas kode etik auditor internal. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan, yaitu berperilaku dan menegakkan prinsip-prinsip dari auditor internal itu sendiri, sehingga dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip dari kode etik. Jadi di sini ada prinsip-prinsip kode etik dari auditor internal. Yang pertama yaitu integritas. Integritas dari seorang auditor internal itu adalah membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatukan kejujuran, namun juga hubungan yang wajar dan keadaan yang sebenarnya dari sebuah laporan keuangan. Yang kedua yaitu prinsip objektivitas. Auditor internal itu harus menunjukkan objektivitas profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Yang ketiga itu kompetensi. Auditor internal harus menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan audit internal. Para auditor internal harus berkompeten, karena kalau tidak berkompeten otomatis para klien pun mudah atau sulit untuk mempercayai seorang auditor internal ini. Yang keempat yaitu kerahasiaan. Auditor internal ini wajib menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dari para klien, dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau untuk melakukannya demi kepentingan bersama. Yang kelima yaitu perilaku profesional. Auditor internal sebaiknya bertindak konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan dari para kliennya sendiri. Jadi menurut saya poin nomor 5 ini atau perilaku profesional merupakan poin terpenting dalam kode etik seorang auditor internal. Auditor internal ini dituntut untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara jujur, hati-hati dan bertanggung jawab. Dan juga auditor internal ini harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan dalam laporan keuangan itu sesuai ketentuan hukum atau profesi dari auditor internal sendiri. Auditor internal ini harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi
yang diperoleh selama melaksanakan tugas. Auditor internal ini tidak boleh menggunakan informasi untuk keuntungan pribadinya sendiri atau untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Nah baik, penjelasan berikutnya itu mengenai etika auditor eksternal pada kantor akuntan publik. Sebelum kita masuki penjelasannya, kita harus tahu dulu nih pengertian dari auditor eksternal sendiri. Auditor eksternal yaitu auditor profesional yang menyajikan jasanya terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya kepada masyarakat umum. Nah, biasanya penggunaan jasa audit tersebut digunakan untuk kebutuhan pemakai dari informasi keuangan seperti kreditur, investor, calon investor, dan instansi pemerintahan, terutama instansi perpajakan. Adapun tugas dari auditor eksternal sendiri yaitu memberikan sebuah pendapat atau berupa opini yang objektif dari sebuah klien, perusahaan, atau organisasi dan menentukan bersih atau tidaknya dari aktivitas kriminal. Selain itu, tugas mereka juga meninjau keakuratan sebuah laporan keuangan yang mereka audit. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya setiap profesi itu memiliki etika profesinya masing-masing. Nah, bagi seorang auditor eksternal itu harus mematuhi kode etik akuntan publik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Adapun menurut Institut Akuntan Publik Indonesia pada tahun 2020 dikatakan dalam kode etik akuntan publik terdapat 5 prinsip dasar etika. Kita memasuki prinsip yang pertama, yaitu integritas. Di mana maksud dari integritas di sini mengharuskan anggota untuk bersikap lugas dan jujur pada setiap hubungan profesional dan bisnis. Adapun beberapa hal yang tidak diperkenankan secara sengaja dihubungkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain pada saat anggota percaya bahwa informasi tersebut yang pertama berisi kekeliruan yang dapat merugikan secara material, yang kedua ada berisi informasi yang diolah secara tidak hati-hati, yang terakhir terdapat penghilangan atau ketidakjelasan informasi yang mana akan menyesatkan dalam penggunaan. Untuk prinsip yang kedua ini yaitu prinsip objektivitas, di mana prinsip ini mensyaratkan bahwa anggota tidak berkompromi dalam pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, dan adanya pengaruh dari pihak lain. Prinsip yang ketiga yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dalam prinsip ini mensyaratkan setiap anggota untuk dalam melakukan pekerjaan sebagai akuntan publik itu harus mencapai dan mempertahankan kualitas pengetahuan dan keahlian profesional kita pada sebagaimana mestinya dalam mengerjakannya, agar para klien dapat memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis yang update dan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kerahasiaan. Nah, kerahasiaan yang dimaksud di sini yaitu kerahasiaan dari informasi yang didapat sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang akuntan publik, yaitu yang pertama harus mewaspadai pada pengungkapan yang dilakukan secara tidak sengaja, termasuk dalam lingkungan sosial dan khususnya kepada rekan bisnis dekat seperti anggota keluarga inti atau dari keluarga dekat. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi yang didapat dalam kantor maupun organisasi tempat bekerja. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan dari informasi yang diungkapkan dari calon klien atau organisasi tempat bekerja. Yang keempat, yaitu tidak mengungkapkan informasi rahasia yang didapat di luar kantor ataupun organisasi tanpa kewenangan yang khusus, kecuali jika ada hak dan kewajiban hukum profesional yang mengharuskan mengungkapkannya. Yang kelima, tidak menggunakan informasi dari hasil hubungan profesional dan bisnis sebagai untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Yang keenam, setelah hubungan bisnis dan profesional berakhir, tidak boleh menggunakan dan mengungkapkan informasi yang didapat dari hubungan profesional atau bisnis tersebut. Yang terakhir, diadakan langkah-langkah yang memadai dalam memastikan bahwa personel berada pada pengawasannya, serta individu yang memberi advis dan bantuan profesional untuk menghormati kewajiban anggota guna menjaga kerahasiaan dari informasi yang ada. Nah, untuk prinsip yang terakhir yaitu perilaku profesional. Dalam prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap akuntan publik selalu menaati perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku yang dapat mendiskreditkan profesi.
Adapun maksud dari mendiskreditkan profesi di sini yaitu adanya perilaku yang memberikan pengaruh negatif terhadap reputasi baik profesi. Nah, pada saat melakukan promosi, para akuntan publik pun tidak sembarangan. Dalam promosinya itu harus jujur dan berkata apa adanya, serta tidak melebih-lebihkan pernyataan jasa keahlian yang kita berikan, baik itu berupa kualifikasi yang kita miliki ataupun pengalaman yang sudah kita dapat. Yang kedua, tidak boleh membuat pernyataan yang mana dapat merendah-rendahkan atau melakukan perbandingan terhadap pihak lain, padahal tidak didukung dengan bukti yang ada berupa hasil. Di sini saya bakal menjelaskan tentang kasus pelanggaran etika auditor di Indonesia. Kasus pelanggaran etika auditor di Indonesia bukan hanya sekali saja terjadi. Salah satunya adalah kasus PT Jiwasraya dengan PricewaterhouseCoopers. Pada kasus ini, PricewaterhouseCoopers bertindak sebagai auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan konsolidasian terhadap PT Asuransi Jiwasraya. Adapun laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor PwC pada tahun 2016, laba bersih pada PT Asuransi Jiwasraya bernilai sebesar 1,7 triliun dan pada tahun 2015 menunjukkan laba bersih senilai 1,06 triliun. Dugaan muncul kecurangan terjadi pada tanggal 10 Oktober 2018. Jiwasraya menyatakan tak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar 802 miliar. Nah, Menteri BUMN pada saat itu yaitu Rini Sumarno melaporkan terjadinya dugaan fraud atas pengelolaan investasi Jiwasraya. Nah, di sini Badan Pemeriksa Keuangan segera melakukan pengauditan ulang dan menjadikan laporan keuangan tahun 2015-2016 sebagai rujukan. Pada tahun tersebut disebutkan PT Jiwasraya melakukan investasi dalam bentuk medium term notes atau MTN kepada PT Hanson Internasional Terbuka senilai 680 miliar dengan resiko gagal bayar. Namun, laporan audit BPK menyatakan Jiwasraya melakukan investasi berisiko demi mendapatkan hasil investasi atau hasil imbal yang tinggi, namun mengabaikan prinsip kehati-hatian. Berlanjut pada tahun 2018 sebesar 5,7 triliun dari total aset finansial PT Jiwasraya yang ditempatkan ke dalam saham hanya 5% saja yang ditempatkan di Alkibat 5. Lalu 14,9 triliun atau 59,1% dari total aset finansial PT Jiwasraya yang ditempatkan di reksadana hanya 2% saja yang dikelola oleh top tier manajer investasi. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat buruk bagi perusahaan Jiwasraya hingga menyebabkan modal Jiwasraya minus. Di sisi lain juga negara ikut rugi sekitar 13,7 miliar. Nah, selain itu juga ada kasus Indosat Ooredoo dengan Ernst & Young. Hal ini ketika Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB atau Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat menjatuhi hukuman kepada KAP Purwanto, Suherman, dan Surya beserta partner Ernst & Young Indonesia karena telah gagal menyajikan bukti yang mendukung atas perhitungan sewa 4.000 menara seluler yang terdapat pada laporan keuangan Indosat Ooredoo. Dalam laporan keuangan perusahaan Indosat, KAP Purwanto, Suherman hanya memberikan label wajar tanpa pengecualian, sedangkan perhitungan dan analisis yang dilakukan belum selesai. Bagaimana kelanjutannya? Nah, maka dari kasus tersebut, Ernst & Young Indonesia diberi hukuman sebesar 1 juta US dollar oleh PCAOB. Nah, selain itu juga partner dari Ernst & Young yaitu KAP Roy Iman Wirharja dijatuhi hukuman sebesar 20.000 US dollar dan larangan praktek selama 5 tahun. Nah, mantan direktur Ernst & Young Asia Pasifik, Randall Leali dijatuhi hukuman denda sebesar 10.000 US dollar dan larangan praktek selama 1 tahun. Nah, baik di situ yang bisa saya sampaikan tentang kasus pelanggaran. Itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.